Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk anak-anak kami seluruhnya. Semoga hari ini anak-anak kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari konsep nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak ini adalah materi penting di saat kita belajar persamaan nilai mutlak. Jadi kalau anak-anak kami belum menguasai konsep dari nilai mutlak ini, maka nanti di saat kamu mempelajari persamaan nilai mutlak akan kesulitan. Nah, jadi sebelum kita mempelajari persamaan nilai mutlak, coba kita mengulang sekilas, yaitu tentang konsep dari nilai mutlak. Nah, untuk notasi dari nilai mutlak itu sendiri mungkin anak-anak kami sudah mengetahuinya, yaitu seperti ini notasi dari nilai mutlak. Lalu untuk definisinya, didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah bilangan. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari nilai mutlak. Lalu konsep nilai mutlak. Untuk nilai mutlak X, ya, untuk nilai mutlak X ada dua kemungkinan nilai mutlak, yaitu satu yang bernilai positif, kemungkinan yang pertama bernilai positif untuk X lebih besar dari 0. Lalu kemungkinan nilai mutlak X yang kedua yaitu bernilai negatif X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah konsep dari nilai mutlak. Dari definisi tersebut terlihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Nilai mutlak dari bilangan negatif pasti bernilai positif, karena negatif dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Jadi pada intinya nilai mutlak dari suatu bilangan akan menghasilkan bilangan positif, bukan bilangan negatif. Nah, itu adalah inti dari nilai mutlak. Lalu kita juga sudah mempelajari beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Ada 4 sifat-sifat dari nilai mutlak, dan juga pembuktiannya juga sudah kita buktikan satu persatu setiap sifat-sifat. Nah, jadi kita lanjut saja, kita tidak perlu membahasnya lagi karena kita sudah mempelajarinya di pertemuan atau di video sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, beberapa soal ini akan coba kita bahas sama-sama karena ini memang soal tentang konsep nilai mutlak. Untuk soal yang pertama nanti ada 4 soal. Nah, kita akan bahas itu dulu baru kita masuk ke materi kita, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak akar 5 dikurang akar 7 sama dengan. Nah, ini mungkin di soal yang pertama adalah soal yang sudah pernah kalian kerjakan atau yang menjadi penugasan, tetapi nggak apa-apa, kita akan bahas di video kali ini, ya, di video ini. Nah, lalu yang kedua juga ini juga sudah pernah kalian kerjakan. Nah, juga kita akan coba bahas di video kali ini. Lalu, nah, ini untuk soal yang ketiga. Lalu untuk soal yang keempat. Nah, kita coba menyelesaikan untuk yang pertama. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi, ini sudah kalian kerjakan dan Bapak sudah melihat hasilnya, bahwasanya untuk soal yang nomor 1 ini atau soal yang seperti ini, anak-anak kami seluruhnya sudah paham. Kenapa Bapak bilang sudah paham? Karena di setiap jawaban kalian mengerjakan soal seperti ini, jawabannya pada benar semua. Jadi makanya Bapak bilang ini mungkin soal seperti ini sudah kalian kuasai, tetapi nggak apa-apa, untuk video ini kita coba akan bahas yang dimana nilai mutlak dari akar 5 dikurang akar 7 sama dengan. Nah, di penjelasan video sebelumnya ini Bapak juga sudah pernah sampaikan bahwasanya ketika bilangan yang di kiri lebih besar dari bilangan yang di kanan, ya, maka hasilnya tetap, yaitu tetap akar 5 dikurang akar 7. Tetapi sebaliknya, jikalau bilangan ini lebih kecil dari bilangan ini, maka hasilnya dibalik. Nah, itu cara
cara mudahnya, tetapi sesuai dengan konsep, kita ingin sesuai dengan konsep, maka nilai mutlak akar 5 dikurang akar 7 yaitu sama dengan negatif buka kurung akar 5 dikurang akar 7. Nah, jadi sama dengan negatif kali akar 5, negatif akar 5, negatif kali negatif akar 7 yaitu sama dengan positif akar 7. Atau hasilnya akan menjadi akar 7 dikurang akar 5, yaitu dibalik, karena untuk hasil yang lebih bagus dan enak dilihat, maka yang di depannya harus selalu bernilai positif, ya. Lalu untuk soal yang nomor 2, nah sama seperti soal yang nomor 1. Jadi nilai mutlak akar 7 dikurang akar 11 sama dengan negatif buka kurung akar 7 dikurang akar 11. Jadi negatifnya kita kalikan ke dalam, negatif kali akar 7 negatif akar 7, negatif kali negatif akar 11 yaitu sama dengan positif akar 11, atau akar 11 dikurang akar 7. Nah, sama penjelasannya seperti di nomor 1. Lalu untuk soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini, oke, soal nomor 3. Nah, di soal yang ketiga ini nilai mutlak 1/1 tambah akar 3 sama dengan, nah, negatif buka kurung 1/1 tambah akar 3. Jadi negatif buka kurung 1/1 tambah akar 3 dikali 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Nah, ini kenapa dikali 1 kurang akar 3 per 1 dikurang akar 3? Ini namanya rasional. Jadi ketika dia sebuah penyebut bernilai akar, maka harus dirasionalkan untuk mencari hasil, untuk mencari hasilnya. Nah, jadi Bapak ulangi sekali lagi, ketika penyebutnya bentuk bernilai akar, maka harus dirasionalkan. Nah, ketika dirasionalkan, yang di sini tadi awalnya positif, maka di saat dirasionalkan atau perkalian sekawan, yaitu di sini akan menjadi negatif. Jadi ini namanya rasional atau perkalian sekawan. Nah, jadi hasilnya negatif 1 dikali 1 1, jadi negatif 3 atau 1 kali 1 akar 3 sama dengan 1 dikurang akar 3. Lalu 1 dikali 1 1, positif akar 3 dikali negatif akar 3 yaitu sama dengan 3. Akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Jadi akar 9 itu sama dengan 3. Jadi 1 dikurang 3. Nah, negatif buka kurung 1 dikurang akar 3 per negatif 2. Jadi sama dengan negatifnya kita kalikan ke dalam, negatif kali 1 dikurang akar 3 akan menjadi negatif 1 ditambah akar 3 per negatif 2 sama dengan, nah, bentuknya bisa seperti ini, yaitu 1/2 dikali atau buka kurung akar 3 dikurang 1. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3. Nah, sama halnya seperti penyelesaian soal yang ketiga, soal yang keempat juga sama begitu. Nilai mutlak 4 per akar 7 ditambah akar 11 sama dengan, nah, negatif buka kurung 4 per akar 7 tambah akar 11. Nah, karena penyebutnya ini berbentuk akar, maka untuk mencari hasilnya kita rasionalkan terlebih dahulu atau perkalian sekawan namanya. Nah, jadi 4 per akar 7 ditambah akar 11 dikali akar 7 dikurang akar 11 per akar 7 dikurang akar 11. Nah, menjadi negatif 4 kali akar 7 4 akar 7, ya, 4 akar 7. 4 dikali negatif akar 11 akan menjadi negatif 4 akar 11.
Nah, jadi akar 7 dikali akar 7 yaitu 7. Akar 11 dikali min akar 11 sama dengan negatif akar 11. Jadi 7 dikurang 11 sama dengan min 4. Nah, jadi negatifnya kita kalikan ke pembilang. Negatif kali 4 akar 7, negatif 4 akar 7. Negatif kali negatif 4 akar 11 sama dengan tambah atau positif 4 akar 11. Ini per negatif 4. Nah, ini tidak ada ya. Ini enggak ada untuk tutup kurungnya. Nah, jadi sama dengan, nah ini pembilang dan penyebut, yaitu ada bilangan yang sama, maka harus kita eliminasi atau kita matikan. Jadi ketika ini mati, ini mati, ini mati, akan menjadi sama dengan akar 7 dikurang akar 11. Nah, ini adalah penjelasan atau contoh-contoh atau soal-soal yang berkaitan tentang konsep nilai mutlak. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan langsung membahas yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linier dalam tanda mutlak, kita dapat menerapkan 3 cara. Ya, 3 cara. Nah, cara yang pertama yaitu cara grafik, lalu cara yang kedua berdasarkan definisi nilai mutlak, lalu cara yang ketiga penggunaan ide nilai mutlak X kurang A sebagai jarak X dari A. Nah, jadi cara-cara yang sudah ada tidak semuanya Bapak akan jelaskan. Nah, cara yang akan Bapak jelaskan yaitu cara yang kedua berdasarkan definisi nilai mutlak, karena kita kan mengerjakan konsep nilai mutlak itu berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linier dalam tanda mutlak, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu berdasarkan definisi nilai mutlak. Cara yang akan Bapak jelaskan adalah cara yang kedua berdasarkan definisi nilai mutlak. Nah, ini adalah konsep nilai mutlak yang dimana tadi untuk nilai mutlak X ada 2 kemungkinannya, yaitu kemungkinan pertama positif X, lalu kemungkinan yang kedua negatif X. Nah, konsep ini akan mempermudah kita atau akan mempermudah anak-anak kami sekalian di saat menyelesaikan persamaan linier dalam tanda mutlak dengan menggunakan cara yang kedua berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Contoh, nah ini contoh yang pertama. Tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut. Nah, nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Nah, untuk nilai mutlak X kurang 2 ada 2 kemungkinan tadi. Sesuai dengan konsepnya, satu kemungkinan bernilai positif yaitu positif 3, kemungkinan yang kedua negatif 3. Nah, jadi kita selesaikan berdasarkan 2 kemungkinan ini tadi, di mana X kurang 2 sama dengan 3, kemungkinan yang pertama ya, positif 3. Nah, jadi kita selesaikan persamaan linier seperti penyelesaian biasa, di mana X sama dengan 3 ditambah 2, negatif 2, kita pindah ke ruas kanan akan berubah tanda menjadi positif. Lalu X sama dengan 5. Atau kemungkinan yang kedua, X kurang 2 sama dengan negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 2, X sama dengan min 1. Jadi nilai X dari persamaan ini yaitu min 1 dengan 5. Nah, untuk contoh yang kedua, selesaikan persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Selesaikanlah persamaan. Nah, ketika ada soal tentang selesaikan persamaan, maka nanti hasilnya yaitu himpunan penyelesaian. Ada kesimpulannya yaitu himpunan penyelesaian. Nah, jadi ini
untuk contoh yang kedua ini sama konsepnya penyelesaiannya dengan konsep di contoh yang pertama, di mana X kurang 2 sama dengan positif 2X kurang 1 lalu negatif 2X kurang 1. Jadi ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan dari nilai X kurang 2, yaitu tadi yang pertama positif 2X kurang 1 lalu negatif 2X kurang 1. Nah, kemungkinan atau dua kemungkinan ini kita selesaikan berdasarkan penyelesaian dari persamaan linier, di mana kemungkinan yang pertama tadi X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1 menjadi X kurang 2X sama dengan min 1 ditambah 2. X kurang 2X sama dengan min X, min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi min X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Lalu kemungkinan yang kedua, X kurang 2 sama dengan negatif buka kurung 2X kurang 1. X kurang 2 sama dengan negatifnya kita kalikan ke dalam kurung, yang dimana negatif kali 2X negatif 2X, negatif kali negatif 1 sama dengan positif 1. Nah, jadi X tambah 2X sama dengan 1 ditambah 2. X tambah 2X sama dengan 3X, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi 3X sama dengan 3, X sama dengan 1. Nah, jadi karena yang ditanyakan tadi selesaikan persamaan, maka atau jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah min 1,1. Baik, demikianlah penjelasan materi kita, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, Bapak harap anak-anak kami seluruhnya mempelajari atau mengulang kembali video ini supaya kamu itu dapat lebih mengerti atau dapat lebih memahami materi persamaan nilai mutlak beserta dengan contoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih.